Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal mengenai Hoffman transfer. Nah, Hoffman transfer merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengubah jari-jari orbit melingkar suatu benda. Umumnya ketika kita ingin mengubah jari-jari orbit suatu satelit ya. Nah, hal ini dilakukan dengan melakukan dua kali dorongan tangensial. Dorongan pertama mengubah orbit benda menjadi elips dan dorongan kedua pada titik apoge dari lintasan elips mengembalikan orbit benda menjadi lingkaran. Asumsikan setiap dorongan yang dilakukan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Nah, bumi saat ini mengorbit matahari dengan massa M dan radius R1. Suatu satelit diluncurkan dari kutub utara bumi sehingga bergerak melingkar dengan radius R1. Asumsikan gerakan satelit sudah tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Satelit akan diubah radius orbitnya menjadi R2 dengan metode Hoffman transfer. Nah, pertanyaan yang A, tentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses Hoffman transfer ini. Nah, yang berikutnya, tentukan perubahan kecepatan satelit ketika melakukan dorongan pertama dan dorongan yang kedua. Kemudian yang C, tentukan energi yang diperlukan eh, oleh mesin pendorong ya, yang perlu diberikan oleh mesin pendorong untuk melakukan proses Hoffman transfer ini. Dan yang terakhir, analisislah energi yang diperlukan untuk limit ya, R2 sangat besar atau R2 mendekati tak hingga. Kemudian bandingkan dengan energi total satelit ketika masih mengorbit melingkar dengan radius R1. Lalu nanti interpretasikanlah hasilnya. Kita mulai dari bagian A ya, nomor 2 ya. Nah, di bagian A ini menanyakan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses Hoffman transfer ini. Nah, kita gambarkan dulu seperti apa kejadiannya ya. Jadi awalnya kan di orbit R1 ya, orbit melingkar di R1 di eh, di sini ya R1. Kemudian dia ingin pindah melingkar di R2. Nah, caranya yaitu yang pertama dia kasih dorongan tangensial sehingga nanti orbitnya akan menjadi elips ya di sini. Nah, ini elips. Kemudian ketika dia di posisi terjauh dari elips ya, maka dia kasih dorongan lagi sehingga kecepatannya itu tepat supaya mengorbitnya melingkar di jari-jari R2. Nah, itu cara transfer orbit ya untuk pindah dari jari-jari yang lebih kecil ke jari-jari yang lebih besar. Nah, di sini yang kita cari yang ditanyakan di bagian A yaitu nah proses proses ini ketika dia elips ini itu butuh waktu berapa lama ya? Nah, berapa waktu yang diperlukan? Jadi dari antara posisi ini menuju posisi ini. Oke. Nah, di sini kan kita lihat ya bahwa untuk orbit transfernya yang berbentuk elips, dia membentuk elips ya dengan eh, panjang sumbu semi mayor ya. Panjang sumbu semi mayor dari elips atau A itu kan ya sama dengan R1 plus R2 per 2 ya. Oke. Kemudian, nah kita bisa lihat ya bahwa untuk waktu yang diperlukan itu kan sama saja setengah elips ya. Setengah dari lintasan elips total ini. Nah, waktu yang diperlukan di sini, waktu yang diperlukan akan sama dengan setengah dari periode orbit elips. Ya, karena dia merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh setengah elips kan ya. Jadi ya masuk akal. Kemudian untuk
lintasan apapun ya yang mengorbit suatu eh, matahari atau bintang secara umum, maka berlaku bahwa T kuadrat per A pangkat 3 itu konstan ya. Nah, sehingga kita bisa pakai dua acuan ya. Yang pertama, T1 itu sama dengan periode orbit R1 ya, melingkar. Nah, nanti otomatis A1 itu kalau melingkar ya, itu kan panjang sumbu semi mayer ya sama dengan jari-jarinya ya. Jadi A1 sama dengan R1. Nah, lalu nanti tinggal A2-nya ya pakai yang elips ya. R1 plus R2 per 2. Nah, jadi yang kita perlu untuk mencari itu hanya periode orbit R1 ya. Kan nanti kalau kita dapat itu kita bisa cari berapa periode orbit dari elipsnya. Nah, sekarang untuk periode periode eh, R1 ya. Maka kan kita cukup tinjau gaya gravitasinya ya kan. Sigma F sama dengan M omega kuadrat R1. Ya, ini arah radial ke dalam ya sigma F-nya. Sehingga di sini GM M per R1 kuadrat sama dengan M omega kuadrat R1. Oke. Nanti di sini nah omega kuadrat itu sama dengan GM per R1 pangkat 3 ya. Atau eh, nanti omega itu kan 2pi per T ya. Jadi 4 pi kuadrat per T kuadrat itu sama dengan GM per eh, GM per R1 pangkat 3. Nah, di sini kita dapat ini T1 ya. Bahwa T1 kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat R1 pangkat 3 dibagi GM. Nah, sehingga dengan hukum 3 Kepler, T1 pangkat 2 atau T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T, katakan T apa ya, T elips lah, TE kuadrat per A elips ya. Jadi A2 pangkat 3. Oke, di sini T1 per R1 pangkat 3 itu kan 4 pi kuadrat kali eh sudah dibagi GM ya. Karena R1 pangkat 3-nya eh kecoret. Nah, ini nanti dikalikan A2 pangkat 3 ya. Jadi di sini R1 tambah R2 per 2 pangkat 3 itu sama dengan T E kuadrat. Oke, di sini nanti jadi 4pi kuadrat dikalikan R1 plus R2 pangkat 3. Sorry, 4-nya sudah coret dengan 1/8 ya. Jadi nanti 2 G kali M sama dengan TE kuadrat. Maka TE sama dengan pi kali akar R1 plus R2 pangkat 3
dibagi 2GM. Nah, itu TE. Sehingga otomatis karena TE-nya sudah tahu ya, waktu yang diperlukan kan setengah kali periodenya ya. Jadi langsung saja di sini T sama dengan TE per 2. Atau T sama dengan I per 2 akar R1 plus R2 pangkat 3 per 2GM. Nah, ini untuk waktunya. Kemudian selanjutnya berapa perubahan kecepatan satelit ketika melakukan dorongan pertama dan kedua ya. Oke. Nah, kita misalkan eh, kita kan sudah tahu ya berapa V1 ya. V1 itu kecepatan orbit ketika melingkar di R1. Nah, kemudian katakan V2 itu kecepatan orbit atau kecepatan gerak melingkar ketika mengorbit di R2. Maka ketika dikasih dorongan pertama ya, katakan di awal ini nanti jadi di ini dia akan jadi V1 plus delta V1. Kemudian yang di sini nanti karena dia ditambah kecepatannya ya, dia nanti akan sampai di sini dengan kecepatan katakan V2 aksen gini ya. Kemudian nanti dia akan ditambahi sehingga V2 aksen ini akan menjadi V2. Itu yang perubahan kecepatan kedua. Nah, untuk perubahan kecepatan yang pertama, kita bisa tinjau lintasan elips ya. Nah, karena R1 dan R2 sudah diketahui, kita bisa pakai konservasi momentum eh, sudut ya, atau angular. Kan L di awal sama dengan di akhir ya, atau di R1 sama dengan di R2. Jadi nanti M kali di R1 itu kecepatannya ditambah ya, V1 plus delta V1 kalikan R1 sama dengan M kali V2 aksen dikalikan dengan R2. Jadi nanti di sini V2 aksen bersama dengan V1 plus delta V1 kalikan R1 per R2. Oke, ini yang eh, samaan satu lah katakan. Lalu konservasi energi ya. Energi total. Nah, di R1 itu kan didefinisikan sebagai titik terdekat dan R2 titik terjauh. Nah, dia disebut titik terdekat dan terjauh karena jari-jarinya kan tidak bertambah lagi ya, tambah kurang ataupun tambah besar. Nah, maka kita bisa katakan bahwa di R1 dan R2 itu R dot sama dengan 0, sehingga untuk energinya tinggal ini saja ya, yaitu energi potensial gravitasinya minus GMM per R, ini R1. Energi kinetiknya tinggal dari kecepatan tangensial saja ya. Jadi di sini setengah M kali V1 plus delta V1 kuadrat. Ini akan sama dengan di posisi R2 juga sama energinya, komponennya ditambah setengah M
V2 kuadrat. Oke, ini yang kedua. Lalu masukkan ya dari 1 ke 2, maka nanti setengah M kali V1 plus V2 delta V1 kuadrat. Ini 1 dikurangi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ini sama dengan GMM per R1 dikurangi GMM per R2. Oke. Sehingga nanti di sini V1 plus delta V1 kuadrat ini dikalikan dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat ya, atau sama dengan R2 min R1 kali R2 plus R1 dibagi dengan R2 kuadrat. Seperti ini ya. Akan sama dengan di situ 2GM. Nah, nanti kan 1 R1 kurangi 1 R2 ya, atau bisa dituliskan R2 min R1 per R1, R2 kali R1. Nah, ada yang bisa dihilangkan ya. Di sini kan ini sama, ini juga hilang Pak 1 ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan perubahan kecepatan pertama, delta V1 itu sama dengan akar dari 2GM R2 per R1 kalikan R2 plus R1 dikurangi V1 ya. V1 itu langsung aja ya, nanti akar GM per R1. Gak usah aku turunkan. Harusnya udah tahu semua. GM per R1. Itu kan kecepatan orbit melingkar saja ya, yang V1. Udah. Nah, ini yang delta V1. Sekarang untuk cari delta V2, kita perlu cari berapa V2 aksen. Cari V2 aksen ya. Nah, V2 aksen itu kan tadi ya yang di atas dari persamaan 1 ya. V1 plus delta V1 dikali R1 per R2. Sehingga di sini nanti akar jadi tinggal ini ya, akar 2GM R2 per R1 kali R2 plus R1 dikalikan dengan R1 per R2 di luar akar ya. 1 per R2. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam, itu tinggal dibalik saja indeksnya. Jadi 2GM R1 per R2 kali R2 plus R1. Oke, maka perubahan delta V2 kan kita ingin dia jadi V2 kan ya, kecepatan orbit di orbit melingkar dengan jari-jari R2. Kemudian awalnya dia V2 aksen kan. Seperti ini. Maka kita akan dapat bahwa delta V2 itu sama dengan akar GM per R2 dikurangi dengan akar yang di atas itu ya. 2GM R1 per R2 kali R2 plus R1. Oke, jadi ini untuk delta V1 dan delta V2. Nah, sekarang bagaimana dengan energi yang diperlukan untuk melakukan proses transfer ini? Nah,
Kalau kita lihat lintasan ini ya, maka ketika elips ya, itu kan dia mesinnya dimatikan pun tetap gerak elips kan ya. Jadi ketika dia di lintasan transfer ya atau masih elips itu dia tidak perlu menyalakan mesin sama sekali, tidak perlu mengeluarkan energi sama sekali hingga dia tiba di R2 ya, baru nanti dinyalakan lagi mesinnya. Nah, maka untuk mencari energi, kita bisa cari berapa perubahan energi kinetik untuk menghasilkan perubahan delta V1 dan menghasilkan perubahan delta V2. Itu berapa energi kinetiknya, itu energi yang perlu diberikan oleh mesin pendorong. Maka untuk mencari energi di soal C ya, di energi yang diperlukan ini akan sama dengan delta dari perubahan dari energi kinetik ya. Oke, jadi E sama dengan delta energi kinetik ya. Delta EK1 katakan ditambah delta EK2. Nah, dorongan yang pertama dia mengubah kecepatan satelit yang awalnya yang akhirnya itu kan V1 plus delta V1 ya kuadrat. Nah, itu akhirnya awalnya dari V1 kuadrat ya. Kemudian untuk dorongan yang kedua, dia merubah kecepatan satelit di akhir menjadi V2 kuadrat dan awalnya sebelumnya kan V2 aksen ya. Oke, di sini kita tinggal masukkan saja ya yang telah kita hitung di atas tadi. Nah, untuk V1 plus delta V1 kuadrat di sini kan berarti yang ini ya, yang belum dikurangin akar GM per R1. Di sini kan jadi 2 GM kali R2 per R1 kali R2 plus R1 dikurangi dengan GM per R1. Nah, ini ditambah setengah M. V2-nya itu GM per R2 ya. Lalu dikurangi dengan V2 aksen itu 2 GM R1 per R2 kali R2 plus R1. Dirapikan ya. Nah, sorry. Jadi GMM per 2. Yang pertama di sini 1 R2 kurangi 1 R1 ya. Kemudian ditambah dengan GMM per R2 plus R1 itu kan setengahnya dicoret dengan 2 ya. Nah, itu dikalikan dengan di sini R2 per R1 dikurangi R1 per R2. Oke. Nah, yang bagian ini kan jadi R1 minus R2 per R1 R2. Kemudian yang bagian ini dia akan jadi R2 kuadrat minus R1 kuadrat per R1 R2. Atau sama dengan R2 min R1, R2 plus R1
per R1 kali R2. Nah, maka nanti kalau disederhanakan ya, ya kan nanti ini sama ya. Tinggal yang depan ini min setengah, yang belakang ini plus 1. Dan nanti diikuti dengan suku ini. G, M, M kali R2 min R1 per 2 kali R1 R2. Ini untuk energinya ya, secara umum. Oke. Nah, bagian terakhir yaitu analisislah energi yang diperlukan untuk R2 yang mendekati tak hingga ya. Kemudian bandingkan dengan energi total satelit ketika masih mengorbit melingkar dengan jari-jari R1. Oke. Kita cari limitnya ya. Oke. Untuk R2 mendekati tak hingga ya, maka limit R2 mendekati tak hingga dari GMM R2 min R1 per 2 R1 R2. Nah, maka kalau R2 besar sekali ya, R2 min R1 itu kan sama dengan R2 ya, karena R1-nya tidak terlalu berpengaruh ya. Lalu nanti di bawah itu R2-nya akan kita bisa hilangkan ya, R2 per R2, karena kita cari limitnya saja, sehingga di sini akan sama dengan GMM per 2R1 ya. Nah, maka E akan sama dengan GMM per 2R1. Lalu kalau kita lihat ya, energi saat di R1. Nah, ini langsung saja ya, bisa dicari sendiri nanti, atau mungkin sudah tahu penurunannya ya. Kan min GMM per 2A ya, itu kalau di elips. Kalau lingkaran itu A-nya itu kan jari-jari lingkaran itu sendiri ya. Jadi energi awal di R1 itu S1 sama dengan minus GMM per 2R1. Nah, di sini eh, terlihat ya bahwa E1 ditambah E itu sama dengan 0 ya. Nah, maka kalau kita bandingkan E1 dan E2 itu nilainya sama, eh, nilai harga mutlaknya sama, tapi yang E itu positif, yang E1 negatif. Dan kalau dijumlah, maka sama dengan 0. Nah, interpretasinya apa? Bahwa ketika satelit itu awalnya melingkar di R1, mesinnya itu memberikan energi dorongan sedemikian, sehingga energi total satelit itu menjadi sama dengan 0. Nah, kalau ingat pembahasan yang sebelumnya ya, ketika energi total sama dengan 0, maka nanti eksentrisitasnya akan sama dengan 1. Nah, eksentrisitas sama dengan 1 menunjukkan lintasan parabola. Nah, lintasan parabola itu merupakan lintasan batas ya, antara eh, gerakan benda yang mengorbit terikat dengan bintangnya atau mataharinya dengan gerakan benda yang lepas dari pengaruh bintang atau mataharinya. Jadi ketika di kondisi ini lintasannya akan menjadi parabola dan memang nanti satelitnya akan lepas ya dari pengaruh gravitasi. Di sini akan karena di sini acuannya matahari, maka satelitnya akan lepas dari gravitasi matahari. Jadi itu yang terjadi ketika kita memberikan gaya sesuai di jawaban D ini.
Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.